Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia ke-6, Chairman di Yudhoyono Institute, Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, dan juga Direktur Eksekutif di Yudhoyono Institute, Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, Excellencies, Ambassadors, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sebelum memulai presentasi yang akan saya sampaikan, memang izinkan saya memberikan klarifikasi sedikit Pak Moderator untuk menjawab audience curiosity yang mempertanyakan mengapa ada Wakil Menteri Agraria Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertahanan Nasional berbicara di depan forum geopolitik dan keamanan internasional. Nah, ini perlu kami luruskan. Kami pun awalnya sempat bertanya apakah panitia tidak salah, tapi setelah kami pikirkan dalam-dalam, dalam setiap percaturan geopolitik, utamanya konflik antar negara yang terjadi, itu tidak hanya memperebutkan ataupun mempermasalahkan ideologi, ternyata juga masalah tanah. Artinya ada relevansinya. Geopolitik dan keamanan internasional dihadapkan dengan pertanahan yang menjadi urusan kami sehari-hari, mengurus pertanahan, agraria, tata ruang, sertifikasi, dan lain-lain. Dan mungkin jika ditarik lagi Pak Moderator, melihat konflik di Laut Tiongkok Selatan misalnya, yang mereka perdebatkan adalah masalah batas wilayah. Nah, kebetulan di kementerian kami ada satu Direktorat Jenderal mengurus masalah survei, pengukuran, dan pemetaan tanah. Nah, mungkin jika Laut Tiongkok Selatan itu dilakukan pengukuran tanahnya oleh Kementerian ATR BPN Republik Indonesia, mungkin di sana akan damai. Kira-kira seperti itu. Jadi saya buka dengan itu agar menjawab audience curiosity. Selain tentunya tadi Pak Moderator menyampaikan saya adalah mantan perwira militer, perwira TNI, bertugas operasi baik di Ambon maupun Libanon, lalu juga selama 10 tahun terakhir ini kami menjabat sebagai staf pribadi Bapak SBY sebelum menjadi Wakil Menteri. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin sekalian, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dapat berbicara di depan forum ini. Topik hari ini, tata dunia yang berubah, mengajak kita untuk tidak hanya memahami dinamika global yang terjadi saat ini, tapi juga untuk merenungkan berbagai kemungkinan yang akan membentuk dunia kita ke depan. Memang benar bahwa dunia saat ini sedang berada di persimpangan. The world is at the crossroads. Dan pilihan yang dibuat dunia sekarang ini tentu akan menentukan arah dunia ke depan. Saya juga memahami bahwa tadi diskusi kita bahwa dunia saat ini sedang mengalami apa yang disebut pengamat sebagai pergeseran, the end of the liberal order atau interregnum, yaitu satu transisi yang sedang terjadi. Namun kita belum tahu transisi yang baru itu akan melahirkannya seperti apa. Transisi tatanan dunia lama yang dipimpin Amerika Serikat pasca Perang Dunia Kedua mulai kehilangan daya. Sementara tatanan baru belum jelas siapa yang akan memimpin dan bagaimana bentuknya ke depan. 3 gejala besar terlihat saat ini. Yang pertama, kebangkitan kekuatan besar baru, terutama Tiongkok, yang tidak hanya ingin menjadi pemain di sistem internasional, tetapi juga ingin mengubah sistem yang ada. Yang kedua, tentunya dinamika dari dalam Amerika Serikat sendiri, akibat dari polarisasi politik, populisme, dan proteksionisme yang dilakukan saat ini semua membuat kredibilitas kepemimpinan global dari Amerika Serikat mulai dipertanyakan. Lalu juga elemen ketiga, indikator ketiga adalah yang tadi kita sudah banyak bahas, melemahnya multilateralisme. Lembaga-lembaga internasional seperti PBB, WHO, WTO, dan bahkan Dewan Keamanan juga menghadapi defisit kepercayaan global. Dunia saat ini menghadapi banyak krisis di Ukraina, di Gaza, Laut Tiongkok Selatan, perubahan iklim, pandemi. Namun kita belum memiliki mekanisme yang efektif
untuk menyelesaikannya secara kolektif. Sehingga saya tergelitik apa yang disampaikan moderator, lalu kemana arah dunia ke depan. Saya ingin mengajak kita mengeksplorasi beberapa skenario, tentunya dengan durasi waktu yang sangat singkat. Kita tidak bisa melakukan analisa yang sangat mendalam. Apa yang akan terjadi di dunia 10, 15, 20 tahun ke depan. Skenario pertama yang terpikir adalah dominasi satu kekuatan besar. Bayangkan jika salah satu kekuatan, apakah itu Tiongkok atau Amerika Serikat, berhasil mengkonsolidasikan dominasinya secara global. Nah, dalam skenario ini, satu negara mampu memantapkan diri sebagai pemimpin baru dunia. Bisa jadi ini nanti Tiongkok yang melalui kekuatan ekonominya, teknologi, infrastruktur global berhasil membentuk tatanan dunia yang Tiongkok sentris. Atau justru sebaliknya, Amerika Serikat bangkit mengkonsolidasikan aliansi globalnya dan mampu kemudian mempertahankan hegemoninya. Bisa kita bayangkan dengan skenario ini, jika Tiongkok mendominasi, kita mungkin melihat Asia Pasifik akan menjadi pusat gravitasi baru. Dengan negara-negara middle power dan juga negara-negara kecil terpaksa menyesuaikan diri pada aturan Beijing, termasuk di Laut Tiongkok Selatan, di mana klaim teritorialnya bisa jadi akan menjadi tanda kutip fakta di lapangan. Sebaliknya, jika yang terjadi adalah dominasi Amerika Serikat, mungkin kemudian akan memperkuat kembali tatanan berbasis aturan Barat. Nah, implikasi apa dari skenario ini? Tentunya stabilitas mungkin bisa tercapai dalam jangka pendek, tetapi instabilitas dan ketegangan akan terus muncul. ASEAN misalnya, jika harus take sides, ASEAN akan kehilangan ruang geraknya karena terjebak dalam hegemoni satu pihak. Itu tadi skenario yang pertama. Skenario kedua, apa yang saya sebut sebagai regionalisasi atau fragmentasi. Skenario kedua ini adalah dunia yang terpecah menjadi blok-blok regional yang saling bersaing. Eropa mungkin akan fokus pada masalahnya sendiri, Tiongkok mendominasi Asia Timur, dan Amerika Serikat menarik diri ke hemisfernya di dunia barat. Mungkin dalam skenario ini dunia bisa terbagi menjadi dua blok, yaitu blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan juga blok timur yang dipimpin oleh Tiongkok. Amerika dan Tiongkok kemudian akan menjadi dua kutub yang akan saling berhadapan. Tentu dalam skenario ini ASEAN akan berada di posisi yang sulit karena Laut Tiongkok Selatan akan kemudian menjadi zona konflik langsung. Tiongkok meningkatkan tekanan militernya di wilayah, tapi Amerika di satu sisi juga akan mendorong sekutunya untuk juga melawan di wilayah Laut Tiongkok Selatan. Skenario ini juga berarti tantangan-tantangan global yang kita miliki ke depan, seperti perubahan iklim, ini akan semakin sulit kita atasi. Skenario yang ketiga, yang kita sebut sebagai kolaborasi multipolar. Tadi Pak Dino sudah menyebutkan terkait skenario ini, di mana skenario ketiga inilah skenario yang paling optimis dan yang paling kita harapkan terjadi di dunia kita, yaitu dunia multipolar yang berbasis kerjasama. Karena apakah ini bisa mungkin terjadi? Kita bisa bayangkan jika kemudian Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, atau kekuatan lainnya akhirnya menyadari bahwa konflik hanya akan menghancurkan semua pihak, terutama di tengah ancaman seperti perubahan iklim, pandemi, atau krisis energi. Tentunya dalam skenario kolaborasi multipolar ini, titik konflik seperti Ukraina, Gaza, Laut Tiongkok Selatan akan bisa kita selesaikan dengan dialog multilateral. Termasuk juga dalam skenario ini, forum-forum internasional seperti PBB, G20 atau forum internasional lain dapat diperkuat dan ASEAN bisa mengambil bagian di sana. Bahkan menciptakan arsitektur keamanan yang lebih kokoh dalam skenario ini akan lebih visible, di mana
kita bisa melakukan reformasi terhadap PBB agar lebih representatif. Tentu bagi Indonesia, skenario ini adalah peluang bagi kita untuk memimpin diplomasi dan juga memperkuat posisi ASEAN sebagai penyeimbang. Dan skenario keempat, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin sekalian, skenario terakhir yang kami sebut sebagai kekacauan dan ketidakpastian. Skenario terakhir ini adalah skenario yang paling kelam. Dunia jatuh ke dalam kekacauan. Jika persaingan kekuatan besar tidak terkendali dan ancaman iklim diabaikan, dunia bisa saja menuju ke kekacauan dan ketidakpastian. Kita bisa membayangkan jika eskalasi militer di Ukraina atau Laut Tiongkok Selatan kemudian memantik perang nuklir yang terjadi di dunia ini. Tentu ini adalah sesuatu yang tidak sepenuhnya mustahil mengingat ketegangan yang terjadi saat ini. Sehingga dalam skenario ini, stabilitas regional dan global akan tergantikan oleh survival of the fittest, di mana kekuatan militer dan akses ke sumber daya akan jadi penentu utamanya. Dan ini adalah masa depan dan skenario yang harus kita hindari dengan segala cara. Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin sekalian, keempat skenario ini yang tadi sudah kami sebutkan, baik dominasi, regionalisasi, atau kolaborasi, ataupun kekacauan, masing-masing memiliki peluang untuk menjadi kenyataan. Namun saya percaya bahwa masa depan bukanlah sekedar takdir yang kita tunggu, melainkan sesuatu yang kita bentuk. Untuk itu, setidaknya ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama, Indonesia harus memperkuat kerjasama regional kita. ASEAN yang kita miliki harus lebih solid dan proaktif. Yang kedua, kita harus berinvestasi pada ketahanan, baik terhadap ancaman militer maupun ancaman non-tradisional seperti perubahan iklim. Sehingga apapun kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh negara-negara lain, harapannya tidak sangat berdampak terhadap internal di negara kita. Dan yang terakhir, kita berharap mampu berkontribusi untuk membangun arsitektur keamanan yang inklusif, yang tidak hanya melibatkan kekuatan besar, tetapi juga memberikan suara pada negara-negara berkembang, bahkan negara-negara kecil. Saya percaya Indonesia dan ASEAN punya peran besar dalam mendorong skenario multilateralisme dengan diplomasi aktif, kolaborasi regional, dan komitmen pada stabilitas global. Forum ini dapat menjadi bagian kita untuk merumuskan langkah menuju masa depan dunia yang lebih baik. Semoga kita tidak sekedar mengikuti gelombang sejarah, dan semoga kita mampu ikut membentuk arus sejarah itu. Pada akhirnya, dunia yang berubah memang penuh tantangan, tetapi juga menyisakan harapan. Melalui dialog seperti hari ini, mudah-mudahan bisa sedikit berkontribusi bagi kebaikan dunia kita. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.